Pesawat tempur Amerika Serikat di Yordania dilaporkan kian meningkat secara signifikan jumlahnya. Citra satelit yang dikutip pada 21 Februari menunjukkan puluhan pesawat tempur ditempatkan di pangkalan udara Muwafaq Salti. Jumlah tersebut mencapai lebih dari 60 unit, atau sekitar 3 kali lipat dari jumlah normal yang biasanya berada di pangkalan tersebut. Selain itu, data pelacakan penerbangan menunjukkan setidaknya 68 pesawat angkut telah mendarat sejak 15 Februari. Jet tempur tambahan diduga ditempatkan di hanggar tertutup, menandakan ekspansi lebih luas dari kehadiran militer AS. Citra satelit juga mengungkap keberadaan jet tempur siluman F-35 yang dikenal memiliki teknologi lebih canggih dibanding pesawat yang biasa ditempatkan di lokasi tersebut. Penumpukan tersebut turut mencakup drone, helikopter, serta sistem pertahanan udara yang baru dikerahkan. Kondisi ini menunjukkan peningkatan kesiapan operasi militer AS di kawasan. Langkah tersebut terjadi di tengah peningkatan tekanan Washington terhadap Teheran dalam dinamika geopolitik regional. Meski demikian, pejabat Yordania menyatakan bahwa keberadaan pesawat serta peralatan militer AS itu merupakan bagian dari perjanjian pertahanan antara kedua negara. Perlu diketahui, pangkalan udara Muwafaq Salti selama ini memang menjadi lokasi utama koordinasi militer bersama antara AS dan Yordania. Anggota Parlemen Iran Ibrahim Azizi menegaskan bahwa Amerika Serikat memahami Teheran tidak mencari perang, tetapi memiliki kemampuan tinggi dalam menghadapi konflik. Itu disampaikan Azizi pada 21 Februari di tengah meningkatnya ketegangan antara kedua negara. Ia yang juga menjabat sebagai Kepala Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran menegaskan bahwa setiap tindakan yang tidak diperhitungkan terhadap Iran akan mendapat respons tegas. Azizi menekankan bahwa Iran tidak akan tunduk pada ancaman dan tetap berkomitmen mempertahankan kedaulatannya. Bahkan Iran memperingatkan ke AS agar tidak salah langkah dalam mengerahkan taktik. Ketegangan di kawasan terus meningkat seiring pernyataan Amerika Serikat yang mengarah pada potensi agresi terhadap Iran. Situasi ini terjadi meskipun jalur diplomatik masih berlangsung di Muscat dan Jenewa. Di sisi lain, muncul laporan bahwa pejabat AS membahas rencana untuk menargetkan pemimpin Iran Said Ali Khamenei serta putranya Mojtaba. Rencana tersebut disebut telah disiapkan dalam berbagai skenario dan disampaikan kepada Presiden AS Donald Trump beberapa minggu sebelumnya. Jika benar, langkah tersebut dinilai sebagai eskalasi serius dalam kebijakan AS terhadap Iran. Hal ini juga memicu kekhawatiran terkait potensi penggunaan pembunuhan sebagai bagian dari strategi politik luar negeri. Sementara itu, sejumlah anggota parlemen dan tokoh politik di Amerika Serikat menyuarakan kekhawatiran atas sikap Trump yang semakin konfrontatif terhadap Iran. Mereka menilai eskalasi militer berisiko menyeret AS ke dalam konflik berkepanjangan. Kongres AS bahkan dikabarkan akan segera mempertimbangkan pemungutan suara untuk membatasi kewenangan Trump dalam melakukan aksi militer terhadap Iran tanpa persetujuan parlemen. Dan Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tengah mempertimbangkan opsi serangan terbatas terhadap Iran. Pernyataan itu muncul setelah Washington mengerahkan kekuatan angkatan laut besar ke Timur Tengah. Langkah itu disebut sebagai upaya menekan Teheran agar segera menyepakati pembatasan program nuklirnya. Trump pada 20 Februari mengisyaratkan konsekuensi serius jika Iran tidak mencapai kesepakatan dalam tenggat waktu yang ia tetapkan. Ia bahkan menyebut kemungkinan terjadinya hal buruk akibat kesepakatan tidak tercapai dalam waktu yang kemudian diperpanjang menjadi 15 hari. Saat ditanya mengenai kemungkinan serangan militer terbatas, Trump menyatakan bahwa opsi tersebut sedang dipertimbangkan. Di sisi lain, Iran menyebut draft kesepakatan dengan Amerika Serikat akan segera rampung. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menyampaikan bahwa rancangan tersebut diperkirakan siap dalam beberapa hari setelah pembicaraan di Jenewa. Ia menjelaskan bahwa dokumen itu akan diserahkan setelah mendapat persetujuan akhir dari otoritas terkait. Araghchi juga menegaskan bahwa pembahasan saat ini berfokus pada memastikan program nuklir Iran tetap bersifat damai. Ia menyebut tidak ada pembahasan mengenai penghentian total pengayaan uranium oleh Iran. Iran menegaskan tidak akan menghapus bahan nuklir, termasuk uranium yang diperkaya tinggi dalam pembicaraan dengan Amerika Serikat di tengah tekanan yang terus meningkat. Sikap itu disampaikan sumber diplomatik yang mengetahui negosiasi tidak langsung Iran AS kepada ISNA pada 21 Februari. Sumber tersebut menyatakan bahwa dalam negosiasi dengan Amerika Serikat, Iran menekankan bahan nuklir tidak akan dikeluarkan dari wilayahnya, termasuk uranium dengan tingkat pengayaan hingga 60%. Ia juga menyebut pihak Rusia telah mengetahui sikap Iran yang menolak penghapusan bahan nuklir tersebut. Lebih lanjut, Iran disebut bersedia menurunkan tingkat pengayaan uranium, tetapi tidak akan menunjukkan fleksibilitas terhadap tuntutan pengayaan nol. Pernyataan ini muncul setelah CEO Rosatom Rusia, Alexei, pada 18 Februari menyatakan perusahaannya secara teknis mampu serta siap mengangkut uranium yang sangat diperkaya dari Iran, meski keputusan akhir tetap berada di tangan Teheran. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.